Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 4. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang tema 6, cita-citaku. Kita masuk materi bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi. Dasar-dasar puisi. Puisi, karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ciri-ciri puisi. Ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi tersebut disebut bait. Diksi, pemilihan kata bersifat kias, padat dan indah, serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Penggunaan majas atau gaya bahasa perumpamaan sangat dominan. Latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Unsur puisi. 1. Kata. Unsur utama dalam penyusunan puisi menentukan kesatuan, keindahan, makna puisi secara keseluruhan. Larik atau baris, paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata frase atau kalimat lengkap. Bait, kumpulan larik yang tersusun harmonis, mengandung makna puisi. Rima, bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk mempermudah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi sajak A, atau A, B, atau bunyi bebas tanpa pola. Irama, bergantian tinggi rendah, panjang pendek, keras lembut bunyi bacaan puisi. Makna atau isi, informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Amanat, pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca. Tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Jenis-jenis puisi. Puisi lama. Puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan tertentu. Pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Pantun, 4 larik, 2 larik pertama berupa sampiran, 2 larik terakhir berupa isi, rima A, B. Gurindam, berisi 2 larik, larik pertama berupa sampiran, larik terakhir berisi isi, rima A. Puisi baru, tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait. Tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Bahasa dan makna puisi. Bahasa puisi mengandung makna tersembunyi dan cenderung imajinatif. Bahasanya singkat, padat, dan bermakna. Menggunakan gaya bahasa atau majas. Memiliki rima persamaan bunyi yang menambah keindahan, memberikan efek musikal, dan memberikan kesan sehingga puisi mudah diingat. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan agar mudah diingat, indah didengar atau dibaca, dan menciptakan kekaguman. Tidak selamanya menggunakan kata kiasan. Ada kalanya menggunakan kata bermakna lugas. Semua bergantung pada tema puisi yang dibuat. Jenis-jenis majas atau gaya bahasa dalam puisi. Personifikasi, membuat suatu benda mati seakan berperilaku seperti contoh, pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Metafora, menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaan. Contoh, batang usiaku sudah tinggi. Pengulangan atau repetisi, penjajaran beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contoh, tak perlu seduh, sedan itu. Hiperbola, pernyataan yang berlebihan untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan daya pengaruh.
Contoh, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Litotes, kebalikan hiperbola, mengecilkan atau mengurangi keadaan sebenarnya. Contoh, aku bukanlah manusia yang berada, padahal aslinya berada, digunakan untuk merendah. Ironi, menyatakan makna yang bertentangan untuk mengolok-olok atau menyindir. Contoh, bagus benar kelakuanmu. Adikmu sindir kau sakiti. Jenis-jenis makna puisi. Makna lugas, makna sebenarnya, disampaikan secara jelas. Makna kias, makna yang melambangkan sesuatu, ditujukan untuk membangun imajinasi. Langkah-langkah menulis puisi, menentukan topik utama dan judul, menentukan kata kunci yang akan digunakan, menentukan ide pokok untuk setiap bait, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima, mengembangkan puisi seindah mungkin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Pertama, bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. Kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Makna kata bisa menimbulkan banyak arti. Harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Ekspresi wajah. Penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui wajah untuk menunjukkan perasaan. Lafal, menyebutkan atau mengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. Intonasi, tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. Irama, panjang pendek keras lembut kuat lemahnya suara. Gerak tubuh, menggambarkan perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh melengkapi ekspresi wajah. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Pahami isi puisi. Tentukan nuansa pembacaan puisi. Apakah gembira atau sedih. Berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. Berlatih dengan mengombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Ya, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari Bu Guru. Masuk tema 6, cita-citaku, pembahasan tentang pembuatan puisi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita masuk pelajaran tentang subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Materi berikut dikhususkan untuk kelas 4. Pembelajaran 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Bagian 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Pertama, bacalah paragraf dengan seksama. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. 4. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. 5. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Dicontohkan kalimat atau paragraf berikut ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Di sini yang masuk gagasan pokok yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Sedangkan bahasa yang masuk dalam gagasan pendukung yaitu keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan dan yaitu bahasa Indonesia. Contoh dalam bentuk diagram. Berikut ini diagram tentang gagasan pendukung. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Terus gagasan pendukung yang lainnya bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Gagasan pokok, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukung, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Pembelajaran selanjutnya itu tentang IPA. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Di sini dikatakan pita suara, bergetar ketika berbicara. Senar gitar berbunyi ketika diketik. Biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi butiran dalam marakas saling bertumpukan sehingga menghasilkan bunyi. Gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Masuk pembacaan selanjutnya, keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut ini dicontohkan ada Masjid Menara Kudus yang ada di Jawa Tengah. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Tempat ibadah, masjid. Hari besar keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen, kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja. Hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik, kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja. Hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, kitab suci Weda, tempat ibadah pura. Hari besar keagamaan, hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Agama Buddha, kitab suci Tripitaka, tempat ibadah wihara. Hari besar keagamaan, hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu, kitab suci Shishuwuji, tempat ibadah kelenteng. Hari besar keagamaan, tahun baru Imlek, dan Cap Gomeh. Masuk pembelajaran berikutnya yaitu PKN, kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat kerjasama yaitu meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, memupuk rasa tolong-menolong. Dicontohkan di sekolah, ada kerja bakti dengan teman-teman di sekolah. Contoh kerjasama dalam keragaman. Ya, terima kasih. Itu buku memberikan sedikit penjabaran materi tentang subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.